Sung Jinwoo diam-diam curang untuk mengintip Dewi kelas S saat mandi, dan pemandangan laut yang memukau membuat tongkat terbang kecilnya jadi gelisah. Ternyata barusan Sung Jinwoo mendapatkan hak istimewa untuk menjelajahi dunia sendirian. Karena waktu pembukaan kuil Parthenon tinggal kurang dari 30 jam lagi, demi memastikan semuanya berjalan lancar, dia harus segera menjadi lebih kuat. Jadi, dia mengajak Yoo Jin Ho dan terus menjelajahi Duneon untuk menaikkan level. Yokoso di ruang wibu. Guys, langsung kita nonton. Tak lama kemudian, kunci kuil pun diaktifkan dan lokasi portal yang bisa digunakan diketahui. Tak disangka, tempat itu adalah lokasi di mana para orc muncul di sekolah belum lama ini. Begitu Sung Jinwoo tiba di sana, dia melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar portal. Dari percakapan mereka, dia mengetahui bahwa portal itu sudah muncul 3 hari yang lalu dan para hunter sudah masuk ke dalamnya. Sung Jinwoo segera memerintahkan petugas di lokasi untuk segera menghentikan operasi penjelajahan dan memperingatkan bahwa jika mereka tidak berhenti, semua hunter di dalam akan mati. Sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, Sung Jinwoo langsung masuk ke dalam. Sementara itu, para hunter yang sedang menjelajah di dalam menemukan sebuah pintu batu yang tidak bisa dibuka dengan sihir maupun kekuatan. Pada saat itu, Sung Jinwoo muncul dari kegelapan dan memperingatkan mereka bahwa tempat ini sangat berbahaya, dan di balik pintu itu ada sebuah jebakan. Melihat kelompok itu ragu, Sung Jinwoo mengeluarkan kunci kuil dan menggunakannya pada pintu batu tersebut. Ketika pintu batu perlahan terbuka, para hunter menjadi semakin penasaran dengan apa yang ada di dalamnya dan semuanya ingin segera masuk. Sung Jinwoo menghela napas dan tidak menghentikan mereka. Seorang hunter yang berani menjadi orang pertama yang masuk, namun langsung diserang oleh raksasa batu yang mengerikan. Untungnya, Sung Jinwoo bergerak cepat dan menariknya kembali, menyelamatkan nyawanya. Sung Jinwoo kemudian menoleh dengan tatapan menggoda, bertanya kepada para hunter apakah mereka masih ingin masuk. Kelompok hunter itu begitu ketakutan hingga berkeringat dingin dan tidak berani bergerak. Setelah itu, Sung Jinwoo berjalan masuk ke dalam kuil, meskipun bagian dalamnya tampak persis sama seperti saat pertama kali ia masuk. Jelas bahwa patung-patung ini bukanlah monster maupun makhluk hidup. Hanya sosok batu yang mengerikan yang duduk di tengah yang memiliki sihir. Tiba-tiba, patung itu memperlihatkan senyuman yang menakutkan. Pada saat yang sama, Presiden dari Asosiasi Hunter tiba-tiba menerima kabar bahwa Sung Jinwoo telah memasuki Double Dungeon, dan ia segera menghubungi semua hunter peringkat S di negara sendiri untuk memberikan bantuan. Sosok batu di depan Sung Jinwoo tiba-tiba membentangkan sepasang sayap saat batu prasasti yang dipegangnya hancur. Sosok batu itu berbicara, mengungkapkan bahwa dialah sang perancang sistemnya, dan menyatakan bahwa ini adalah ujian terakhir untuk Sung Jinwoo. Jika ia masih bisa berdiri di sini setelah ujian ini, semua rahasia akan diungkapkan kepadanya. Begitu ia selesai berbicara, ujian pun dimulai. Sosok-sosok batu di sekeliling mulai bergerak. Saat Sung Jinwoo hendak memanggil pasukannya, sang perancang sistemnya melarangnya untuk menggunakan mereka. Meskipun ia tidak bisa menggunakan pemanggil atau barang pemulih, kekuatan Sung Jinwoo tidak diambil darinya. Dalam sekejap, sebuah pedang batu raksasa diayunkan ke arah Sung Jinwoo. Sung Jinwoo menangkap pedang batu itu dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, ia mengangkat tinjunya. Kekuatan dahsyatnya langsung menghancurkan sosok batu itu menjadi kepingan-kepingan. Semakin lama Sung Jinwoo bertarung, semakin berani ia, dan ia dengan cepat membalikkan keadaan, bahkan sang perancang sistemnya pun memujinya. Namun ujian semacam ini masih jauh dari selesai. Sosok perancang sistemnya berdiri, kekuatan mengerikan menyapu seluruh area sekitarnya. Bentuknya yang sangat besar dan kehadirannya yang mengerikan menjadi bukti kekuatannya yang luar biasa. Pada saat yang sama, 10 lainnya juga mendapatkan peningkatan. Kecepatan mereka kini lebih dari 2 kali lipat sebelumnya. Mereka mengepung Sung Jinwoo dengan kecepatan kilat, dan tanpa waktu untuk menghindar. Sung Jinwoo tidak punya pilihan selain menggunakan seni sang penguasa. 10 dari mereka jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan sihir, dan semuanya hancur menjadi debu. Setelah terus-menerus menggunakan kemampuannya, Sung Jinwoo ternyata berhasil meningkatkan kemampuannya ke bentuk akhir, kemahakuasaan sang penguasa. Namun, perancang sistemnya tidak ingin memberi Sung Jinwoo waktu untuk beristirahat. Ia memerintahkan raksasa batu itu untuk menembakkan 2 gelombang kejut mengerikan dari matanya, memaksa Sung Jinwoo untuk segera menunduk dan menghindar. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak mungkin dia bisa menahannya secara langsung dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Pada saat itu, Sung Jinwoo menyadari bahwa ia harus menyingkirkan raksasa batu itu terlebih dahulu. Sementara ia berpikir, raksasa batu itu mengangkat kakinya yang besar dan menginjak ke arah Sung Jinwoo. Namun, saat asap menghilang, Sung Jinwoo sudah lenyap. Pada saat itu, Sung Jinwoo telah meningkatkan kemampuan kecepatannya dengan kemahakuasaan sang penguasa, membuatnya semakin cepat dan tangguh. Dalam sekejap mata, ia muncul tepat di depan raksasa batu itu. Tanpa ragu, Sung Jinwoo langsung melepaskan serangan, bertubi-tubi dengan keahlian pedangnya, mengirimkan bayangan-bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas wajah raksasa itu. Namun, bahkan dengan belati Raja Iblis yang bisa memotong apa saja, ia hanya berhasil meninggalkan beberapa goresan samar di wajah raksasa itu. Meski begitu, Sung Jinwoo berhasil menemukan titik lemahnya, mengincar retakan di wajah. Raksasa itu, Sung Jinwoo menghantam dengan keras, akhirnya meninggalkan luka di wajah raksasa tersebut. Dengan serangan tanpa henti dari Sung Jinwoo, raksasa batu itu akhirnya berhasil dikalahkan. Melalui pertarungan ini, kekuatan Sung Jinwoo kembali meningkat, dan levelnya pun mencapai 103.
Para perancang sistemnya yang menyaksikan dari pinggir lapangan semua bertepuk tangan dan memuji perkembangan Sung Jinwoo. Sung Jinwoo pun berkata bahwa ia ingin mengetahui rahasia di balik tubuhnya. Namun, di luar dugaan, para perancang sistemnya memberitahunya bahwa ujian ini belum selesai. Sistem pun memperingatkan Sung Jinwoo bahwa ia harus mengalahkan musuh dalam waktu 10 menit, atau jantungnya akan berhenti berdetak jika ia gagal. Sementara itu, di portal teleportasi, para hunter peringkat E sudah berkumpul, siap untuk masuk dan membantu Sung Jinwoo. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, bahkan jika mereka masuk, mereka tetap tidak akan bisa membantu. Karena musuh yang dihadapi Sung Jinwoo benar-benar sangat menakutkan. Pada saat itu, 6 lengan aneh tiba-tiba muncul di belakang perancang sistemnya. Sung Jinwoo menyaksikan dari samping, keringat dingin mengalir di wajahnya. Saat ia masih berpikir, perancang sistemnya tiba-tiba muncul di samping Sung Jinwoo dengan kecepatan yang luar biasa aneh. Satu set lengan menyerangnya sekaligus, kekuatan yang luar biasa membuatnya terpental puluhan meter dan menghantamkan tubuhnya ke dalam dinding. Sebelum Sung Jinwoo sempat menarik napas, tinju perancang sistemnya kembali menghantam ke arahnya. Namun kali ini, Sung Jinwoo dengan tegas menangkap lengannya, yang membuat perancang sistemnya terkejut. Pada saat itu juga, ia menyadari bahwa Sung Jinwoo tampaknya mulai melepaskan diri dari belenggu sistem. Setelah menerima satu pukulan lagi, Sung Jinwoo akhirnya mulai melawan, bahkan berhasil membuat retakan pada pelindung perancang sistemnya. Sang perancang sistemnya belum pernah bertemu dengan siapapun yang bisa melukainya sebelumnya. Hal ini justru membuatnya semakin tertarik pada Sung Jinwoo yang telah ia latih menggunakan sistem. Pada saat itu juga, Sung Jinwoo menyadari bahwa perancang sistemnya telah membiarkannya mencapai level 101 dan membawanya ke sini, yang berarti ia sangat yakin bisa mengalahkan Sung Jinwoo di level 101. Namun kali ini, perancang sistemnya akan salah perhitungan, karena Sung Jinwoo sebenarnya sudah mencapai level 103. Sung Jinwoo pun menanyakan kepada perancang sistemnya pertanyaan-pertanyaan yang paling ingin ia ketahui. Mengapa ia menciptakan sistem ini? Mengapa ia memilih dirinya sebagai pemain? Dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di dunia ini? Tiba-tiba, perancang sistemnya menyerang Sung Jinwoo, sambil mengatakan bahwa hanya dengan mengalahkannya, Sung Jinwoo bisa mendapatkan jawaban yang ia cari. Melihat perancang sistemnya ingin bertarung jarak dekat, Sung Jinwoo, yang tahu dirinya bukan tandingan, segera mundur, lalu menggunakan skill Omnipotence of the Dominator. Namun, di luar dugaan, perancang sistemnya juga mampu menggunakan skill yang sama dengan Sung Jinwoo. Begitu menyadari hal ini, Sung Jinwoo berhenti mencoba melarikan diri, karena serangan jarak jauh pun menjadi sia-sia. Melihat Sung Jinwoo sudah berhenti berlari, perancang sistemnya juga tidak ingin lagi bermain kucing-kucingan. Ia melepaskan aura yang sangat kuat, dan di setiap lengannya tergenggam senjata, melambangkan kekuatan tak terbatas dan maha kuasa yang dimilikinya. Pada saat itu, Sung Jinwoo masih ingin mendapatkan jawaban dari perancang sistemnya, bagaimana kau memberiku kekuatan ini? Namun perancang sistemnya bersikeras bahwa Sung Jinwoo sendirilah yang membuat pilihan itu, ia hanya merancang dan mengoperasikan sistem pengembangan pemain ini. Di saat itu juga, Sung Jinwoo melihat waktu yang tersisa sudah tidak banyak. Dan selama pertarungan mereka, ia perlahan mulai menyamai kecepatan perancang sistemnya. Pada saat itu, perancang sistemnya pun mulai panik. Tidak tahu di mana letak kesalahannya. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Sung Jinwoo sudah lebih dulu merobek salah satu lengannya. Melihat dirinya hampir kalah dari Sung Jinwoo, perancang sistemnya buru-buru menghidupkan kembali para bawahannya. Sung Jinwoo lalu terbang ke udara dan menghantamkan telapak tangannya ke tanah. Keterampilan maha kuasa sang dominator pun diaktifkan, dan dalam sekejap, patung-patung batu itu kembali hancur menjadi debu. Lalu, dengan kecepatan luar biasa, mereka menyerbu ke arah perancang sistemnya. Namun tiba-tiba, sebuah perisai besar muncul di depannya. Sung Jinwoo teringat bahwa saat pertama kali datang ke kuil, ia pernah diintimidasi oleh patung ini. Dipenuhi amarah, ia menghantam patung itu dengan sikunya, hingga terbelah dua. Segera setelah itu, Sung Jinwoo mencabuti lengan perancang sistemnya satu persatu. Dengan sisa waktu hanya 2 menit, Sung Jinwoo berhasil mengalahkan perancang sistemnya sepenuhnya. Dengan begitu, ujian pun berakhir. Perancang sistemnya berkata bahwa jawaban yang dicari Sung Jinwoo ada di dalam tubuhnya. Lalu, sebuah kotak dialog muncul. Apakah Anda ingin menerima data yang tersimpan di memori? Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata Neh!